Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan hal ini wajib diketahui dan dipahami oleh Bapak Ibu honorer, supaya pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara berjalan lancar dan mulus. Tentunya tidak terlepas dari syarat dan kriteria tertentu yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer. Nah, informasinya Bapak Ibu, katanya ini adalah syarat pengangkatan tenaga honorer jadi ASN 2023. Nah, terkait dengan hal ini, di sini dipaparkan nantinya pada informasi ini adalah banyak hal-hal yang harus dipatuhi oleh seorang honorer untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Mimpi tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN akhirnya akan segera terwujud. Nah, ada apa pernyataan ini Bapak Ibu? Karena memang sesuai dengan apa yang telah diputuskan pemerintah bahwa terhitung 28 November 2023 tahun ini, di instansi pemerintah tidak dikenal lagi istilah pegawai honorer, melainkan hanya ada PNS dan P3K. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam, demikian juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa dalam hal pengangkatan honorer ini untuk menjadi aparatur sipil negara benar-benar diprogramkan pemerintah demi kesejahteraan honorer, dan hal ini didukung oleh DPR RI dan kementerian dan lembaga lain dan stakeholders lainnya supaya impian honorer menjadi ASN ini bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Jadi melalui seleksi tes CPNS P3K 2023, honorer berpeluang besar untuk diangkat menjadi ASN. Ingat Bapak Ibu ya, melalui seleksi tes CPNS P3K 2023, honorer berpeluang besar untuk diangkat menjadi ASN. Nah, sesuai dengan informasi bahwa seleksi tes ini adalah suatu hal yang disegani oleh honorer karena memang pada dasarnya akan tidak bisa bersaing dengan para fresh graduate. Tetapi hal tersebut terobati Bapak Ibu karena memang di sini disampaikan bahwa honorer adalah prioritas utama pengangkatan. Makanya nanti pada syaratnya ada syarat tertentu atau syarat khusus yang harus dipenuhi oleh honorer sehingga mudah lolos dan berpeluang besar menjadi ASN 2023 tahun ini. BKN dalam hal ini juga telah merilis peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat ASN 2023 melalui pendataan honorer non-aparatur sipil negara dalam database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Jadi terkait dengan hal ini, informasi sebelumnya bahwa di tahun 2022 sudah melakukan pendataan dan kepada Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam pendataan dan telah terdaftar dalam database BKN nantinya dan telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi akan menjadi prioritas utama pengangkatan menjadi ASN dengan syarat tertentu yang wajib dipenuhi, bukan seperti fresh graduate pada saat mengikuti seleksi tes umum. Dilansir dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang juga memberikan sinyal positif terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, ada apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang di sini yang sifatnya ada sinyal positif? Ikuti terus informasi berikut.
Menurutnya, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K tanpa terkecuali. Ingat Bapak Ibu, tanpa terkecuali artinya semua honorer berhak untuk diangkat menjadi ASN. Tentunya hal tersebut membuat para tenaga honorer merasa sedikit tenang dari kebijakan penghapusan yang akan direalisasikan pada November 2023 mendatang ini. Kendati pun demikian, terdapat berkas-berkas yang perlu dipersiapkan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Berkas atau persyaratan ini dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan maupun peraturan setempat. Nah, ini Bapak. Adapun berkas yang perlu dipersiapkan secara umum yakni diantaranya pertama, surat lamaran. Ini adalah hal wajib ya. Semuanya adalah surat lamaran. Jadi di sini ditegaskan pada surat lamaran, tuliskan niat untuk menjadi ASN dan juga sertakan informasi kontak tenaga honorer yang sesuai dan atau jadi kurikulum vitae ini atau CV ini ya atau yang dikenal dengan istilah daftar riwayat hidup biasanya mencakup riwayat pendidikan. Jadi di sini nanti diuraikan riwayat pendidikan. Kemudian keterampilan yang dimiliki, demikian dengan pengalaman kerja, seterusnya pelatihan serta informasi lainnya yang relevan dengan posisi yang dilamar. Nah, mengenai keterampilan ini Bapak Ibu tentunya ini diikuti melalui lembaga pelatihan keterampilannya. Nantinya ini akan dibuktikan dengan sertifikat mungkin atau sertifikasi kompetensi. Kemudian yang ketiga, fotokopi ijazah dan keempat fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk. Seterusnya, foto terbaru yang harus dilampirkan dan benar-benar terbaru Bapak Ibu, bukan foto lama. Kemudian ukuran dan format disesuaikan dengan yang diminta oleh instansi penerima. Seterusnya foto transkrip nilai dan seterusnya adalah surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit atau RSUD setempat di tempat Bapak Ibu di mana berada. Seterusnya surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa tenaga honorer dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara nantinya ke depan. Jadi hal ini wajib ada Bapak Ibu ya. Seterusnya hal ke-8, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini buktinya Bapak Ibu berarti surat pengalaman kerja ini dibutuhkan tentunya syarat bagi para honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Tentu pengalaman kerja yang dikehendaki adalah pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang yang dilamar. Di sini disampaikan surat keterangan tersebut disertakan ya. Sertakan surat keterangan dari tempat kerja atau instansi terkait jika sebelumnya memiliki pengalaman kerja. Surat keterangan ini dapat meliputi posisi, lamanya bekerja, dan tugas yang pernah dilakukan. Kesembilan, sertifikat pelatihan. Jadi hal ini perlu dilampirkan Bapak Ibu sebagai bukti kepada pemerintah bahwa memang Bapak Ibu benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Hal ini dilampirkan salinan sertifikat pelatihan apabila pernah mengikuti pelatihan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Poin ke-10 yaitu surat pernyataan tidak terlibat narkoba. Biasanya terdapat beberapa instansi yang meminta untuk menyertakan surat pernyataan tidak terlibat dalam penyalahgunaan barang-barang terlarang atau narkoba. Nah, persyaratan berkas tersebut nantinya dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat yang membutuhkan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN. Hal yang tidak kalah penting selanjutnya yaitu menyiapkan salinan dari dokumen asli serta fotokopinya guna diverifikasi ketika proses seleksi nantinya. Demikian informasi mengenai berkas yang perlu dipersiapkan tenaga honorer untuk menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Hal ini ingat Bapak Ibu bahwa ada 10 dokumen atau berkas atau syarat serta kriteria wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer demi diangkatnya Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.